Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ninggur Jito Soit dengan NIM 230711010425. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi pemeriksaan acara biasa dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hukum acara tata usaha negara, acara biasa adalah prosedur pemeriksaan sengketa secara konferensif yang paling lengkap. Berbeda dengan acara cepat, acara biasa memiliki tahapan-tahapan yang lebih panjang untuk memastikan atau meyakinkan bahwa kebenaran material sudah terpenuhi secara hukum. Dalam hukum acara biasa memiliki sistematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan pendahuluan. Dalam tahapan pendahuluan ada dua bagian. Bagian A yaitu prosedur dismisal. Dalam proses ini, ketua pengadilan melakukan penelitian administratif. Jika gugatan dianggap tidak berwenang atau tidak berdasar secara hukum, ketua dapat mengeluarkan penetapan dismisal untuk menolak gugatan tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya itu pemeriksaan persidangan. Hakim wajib memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Dalam tahapan ini bersifat tertutup, di mana hakim harus bersifat aktif untuk membantu penggugat untuk melengkapi data-data atau dokumen dari badan negara yang dirasa dapat membantu dalam proses pembuktian pada tahap persidangan nantinya. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu tahapan persidangan. Dalam tahapan persidangan ini bersifat terbuka, yang dimana setelah gugatan dinyatakan lengkap, maka persidangan secara formal dengan terdapat 3 orang majelis hakim akan dimulai. Dalam tahapan persidangan ini memiliki 3 tahap di dalamnya. Yang pertama yaitu jawab menjawab. Dalam jawab menjawab memiliki 3 bagian atau 3 pokok di dalamnya. Pertama, pembacaan gugatan. Dalam pembacaan gugatan, penggugat wajib menyatakan atau membacakan gugatan yang disampaikan dalam persidangan. Selanjutnya yang kedua, tanggapan tergugat. Tergugat di sini sebagai pejabat tun, yang dimana pejabat tun harus memberikan tanggapan terkait gugatan yang disampaikan oleh penggugat tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap replik and duplik. Replik and duplik merupakan tanggapan balik dari penggugat sebagai replik dan juga jawaban akhir dari tergugat atau pejabat tun sebagai duplik untuk mempertegas titik sengketa. Pada bagian kedua dalam tahap persidangan yaitu pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang sangat krusial. Hakim menganut asas pembuktian bebas dan terbatas, di mana hakim memiliki peran aktif untuk mencari atau untuk membuktikan bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh penggugat. Dalam bukti-bukti di sini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu surat atau tulisan berbentuk secara fisik. Yang kedua yaitu keterangan para ahli. Yang ketiga yaitu keterangan para saksi. Yang keempat itu pengakuan para pihak. Yang kelima pengetahuan dari hakim. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada tahap kesimpulan, para pihak memberikan ringkasan akhir mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum hakim mengambil keputusan. Selanjutnya tahapan yang terakhir yaitu putusan hakim. Setelah musyawarah para majelis hakim, putusan hakim dibacakan secara terbuka. Putusan hakim memiliki 4 jenis yang dapat diputuskan dalam persidangan. Yang pertama yaitu gugatan ditolak. Gugatan akan ditolak jika keputusan yang dibuat oleh pejabat tun dianggap sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan jika keputusan yang dibuat oleh pejabat tun dianggap tidak sesuai atau tidak selaras dengan sistem hukum yang berlaku. Dalam hal ini
putusan yang dibuat pejabat tun tersebut harus dibatalkan karena dianggap tidak sah, dan tergugat atau sebagai pejabat tun harus membuat putusan baru atau mencabut putusan tersebut. Yang ketiga yaitu gugatan tidak diterima atau NO. Gugatan tidak diterima jika terdapat cacat formil yang baru ditemukan atau diketahui di tengah persidangan. Selanjutnya yang keempat yaitu gugatan gugur. Gugatan gugur jika penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut oleh panitia persidangan. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa hukum acara biasa sangat berbeda dengan hukum acara cepat. Hukum acara biasa harus melewati berbagai prosedur-prosedur untuk dapat menyampaikan putusan hakim, dimulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan gugatan, dan juga penyampaian gugatan. Selanjutnya yaitu penyampaian bukti, baru sampai ke putusan hakim. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan supaya putusan yang sudah dibuat secara acara biasa merupakan putusan yang sah, putusan yang dinyatakan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan kebenaran material. Nah, di sini teman-teman sudah saya sampaikan tentang urusan acara biasa. Demikian materi yang saya sampaikan. Atas perhatian dari teman-teman dan pendengar sekalian, saya ucapkan terima kasih.